awan senyum Bapamu. Bukit-bukit itu dengan mulianya nampak sekarang oleh iman. Lalu kita lihat tanya yang indah menembus gelap pergumulan. Oh, nyanyikan bukit permai di pantai yang selalu hijau. Oh, nyanyikan bukit permai, tempat perhatianku, umatku. Senang lagi boleh berjumpa pada saat ini. Seperti biasanya, mari kita awali ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang lagi menghadap Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan, oleh karena berkat yang limpah kami rasakan hingga pada saat ini. Manakala kami akan belajar firman Tuhan lagi, biar kiranya Allah Roh Kudus akan memberikan pengertian untuk firman yang akan kami pelajari. Pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Bacaan firman Tuhan kita ditulis oleh Des Junior dengan judul, Apakah lingkungan Anda membunuh Anda? Ayat tema firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kejadian 2 ayat 8. Anda pernah mendengar tentang Pavlov dan anjing-anjingnya? Setelah membiarkan mereka mencium bau daging sambil mendengarkan bel, dia menemukan bahwa suara bel saja bisa menyebabkan air liur keluar. Hal serupa juga bisa terjadi pada tubuh Anda. Segala sesuatu di lingkungan dapat menimbulkan respons otomatis setelah tautan dalam ingatan sudah dibentuk. Nah, pasien kanker setelah kembali ke klinik tempat mereka menerima kemoterapi, kadang-kadang akan kembali merasakan efek samping pengobatan meskipun tidak mendapatkan pengobatan. Nah, gambar di dalam ruangan, wewangian yang dikenakan oleh anggota staf, atau bahkan suara musik, semuanya berperan. Penelitian menggarisbawahi mengapa penting untuk memperhatikan apapun di rumah atau tempat kerja yang mungkin berdampak negatif terhadap kesehatan Anda. Kita semua akan ingat di mana kita berada ketika kita mendengar terjadi serangan dari World Trade Center di New York. Mereka yang berada di sana akan melakukan lebih dari sekedar mengingat. Pengingat sekecil apapun bisa memicu respons stres yang sama yang mereka alami selama serangan itu. Nah, hasil ekstrimnya adalah kondisi yang disebut Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Semakin banyak emosi dikaitkan dengan suatu peristiwa, semakin besar kemungkinan itu akan meninggalkan kenangan permanen di otak kita. Kita hidup di antara pemicu, baik yang tidak sehat maupun yang sehat. Nah, itu sebabnya orang mengingat pernikahan untuk kesehatan yang optimal. Ciptakan lingkungan yang mengingatkan Anda akan hal-hal positif. Hapus hal-hal yang mungkin memicu kecemasan. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan wilayah pribadi Anda, baik di rumah dan di tempat kerja Anda. Nah, apakah lingkungan sekitar Anda ceria dan sehat? Apakah itu adalah tempat-tempat yang memelihara jiwamu dan menyegarkan semangatmu? Apakah Anda merasa tenang dan bahagia ketika Anda berada di dalamnya? Apakah mereka memberi Anda kenyamanan, menawarkan Anda kesempatan untuk berkembang, dan memberi Anda rasa damai? Nah, sebelum kematiannya, Henri Matisse, pelukis besar Prancis modern, menghabiskan berbulan-bulan terbaring di tempat tidur karena kanker usus besar. Keluarganya memindahkan tempat tidurnya sehingga dia bisa menikmati pemandangan pedesaan dari jendela kamar tidurnya. Nah, lebih penting lagi, mereka terus mengubah apa yang ada di kusen jendelanya, agar ia bisa terus terinspirasi untuk melukis. Dia membuat beberapa potong karya terkenal dari tempat tidurnya. Mengapa tidak mengambil contoh dari keluarga Matisse? Tambahkan sedikit bumbu visual ke ruangan Anda. Coba pikirkan, semakin dekat kita menjadikan lingkungan pribadi kita seperti rumah taman yang asli, semakin banyak manfaat yang akan kita rasakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah belajar firman-Mu pada saat ini. Biar kiranya hikmat bijaksana menjadi bagian kami, agar kami dapat menciptakan lingkungan kami, lingkungan yang tenang, aman, dan nyaman, bukan lingkungan yang cepat membunuh kami.
Itulah sebabnya karuniakanlah hikmat dan petunjuk surgawi supaya kami dapat menata lebih baik bukan hanya lingkungan kami, tapi khususnya kehidupan kami. Dan di hari ini kami boleh berbahagia, bersyukur, dan bersuka cita berjalan bersama dengan Tuhan. Berkat surga menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.